Coba kamu gambar, dari hipotesisnya kamu gambar. Lihat H1, lihat H1. H1. Mana H1? Ini Pak, tapi saya nambahin satu variabel lagi Pak. Bukannya kemarin saya gambarin. Kemarin pas ujian bukannya saya gambarin. Iya nggak? Iya Pak. H1 apa tuh? H1 bunyinya apa? Psikologikal kapital memiliki hubungan positif terhadap keterikatan kerja Pak. PS ya. Ke JE. H2? H2 apa? H2 kepemimpinan diri memiliki hubungan memiliki positif ke JE Pak. Tuh H2, ini H1 biar jelas. Ini H2. H3? Memediasi Pak. Mana? Ditunjukkan aja. Psikologikal kapital mediasi antara SL sama JE Pak. Hanya kemarin saya gambar ya, pas ujian. Iya Pak. Lah, iya, kenapa nggak dilakukan? Minimal sesuai gambar saya dong. Saya nambahin satu variabel lagi Pak. Ntar dulu, kan minimal sesuai gambar ini dong, minimal ya. Terus apa yang kamu lakukan? Ini di kamu catat coba, catat. Kok nggak berubah ya? Catat. Kemarin digambar. Sudah? Sudah Pak. Sekarang tunjukin proposal kamu. Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Enggak. Sama nah, bedanya apa? Bedanya saya nambahin satu variabel Pak. Lah, kamu nggak lihat yang merah? Yang merah kayak apa? Iya Pak. Bedanya apa? Kamu fokus aja ke sini. Masih kayak ya, fokus ke sini. Bedanya apa sama yang merah? Panahnya Pak. Panahnya gimana? Harusnya panahnya ke modal psikologi Pak. Iya. Iya. Lah kalau nggak ada panah apa gunanya hipotesis? Iya maaf Pak. Jangan kayak gitu, maksudnya yang benar gitu. Itu kan basic. Gambar itu basic.
Itu nggak usah ditambahin variabel juga nggak apa-apa, minimal sama, jangan dikurangi, minimal sama. Udah ngerti? Ngerti, Pak. Oke, hapus ya. Kasih dong panahnya. Kenapa, Pak? Ke panahnya dikasih dong. Oh, iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, lihat hipotesisnya. Mulai H1. Terus mulai H1. Terus ini apa 70 itu? Iya, Pak, maaf itu belum dicari jurnalnya, Pak. Kelewat. Apa pertanyaannya? Ini apa? Questionnaire-nya apa? Mana questionnaire-nya? Saya mau lihat alat ukurnya. IMOK. Maaf, Pak, alat ukurnya apa kuesionernya, Pak? Ya udah ini. Oke. Terus balik lagi ke proposal. Oke, ke pendahuluan. Maaf, Pak, pendahuluan saya masih sedikit. Ya pendahuluan memang nggak usah banyak-banyak. Terus bawah. Nah, kalau kamu bikinnya kayak gini sebelum ujian kan nilainya mending. Kenapa kamu nggak bikin sebelum ujian kayak gini? Kenapa? Iya, Pak, maaf. Soalnya Maafkan. kemarin itu, Pak, persiapannya masih belum maksimal, Pak. Loh,
Lah kan proposal harus setelah metodologi harus langsung ujian proposal dong. Oke, tutup. Ya udah progres ya, walaupun belum. Nah, berarti udah progres ya. Saya mau minggu depan semuanya mulai hari ini segera nyebarin kuesioner. Kemarin udah diajarin pakai Google Form kan? Kamu respondennya siapa? Rencananya saya ini Pak, dosen Esa Unggul Pak. Dosen Esa Unggul. Iya Pak, sudah dapat data dosennya dari BPSDM Pak minggu kemarin. Dosen tetap, dosen Esa Unggul itu ada 2, dosen karyawan atau dosen home base. Dosen tetap Pak, yang bekerja yang bekerja minimal 2 tahun Pak. Bukan, kamu tahu bedanya dosen tetap nggak versi Esa Unggul? Oh, belum Pak. Dosen itu ada yang karyawan, kayak saya, itu absen. Pakai fingerprint. Itu dosen karyawan namanya, dosen karyawan ya. Dosen kayak saya, kayak Bu Jun, kayak Pak Sugi. Siapa lagi yang kamu kenal? Coba kamu sebutin. Pak Jul. Pak Jul, ya. Terus karyawan tuh. Siapa Pak lagi? Gilang. Pak Gilang bukan karyawan. Dia nggak absen. Oh, alah. Dia dosen tetap. Anindita. Pak Gilang itu dosen tetap, tapi bukan karyawan. Jadi beda. Lah kamu mau yang mana? Dosen tetap atau karyawan? Dosen karyawan. Kalau dosen tetap itu gimana, Pak? Ya dosen tetap hampir semua dosen. Oh. Pak Gilang dosen tetap, tapi bukan karyawan, jadi dia nggak absen. Dosen tetap aja ya, dosen tetap. Iya Pak, baik. Oke, biar banyak. Oke, jadi hari ini kayak Bu Nina. Bu Nina itu dosen tetap, tapi bukan karyawan. Karena dia nggak pernah absen. Paham? Paham, Pak. Jadi hari ini mulai disebarin kuesionernya. Minggu depan kita ngeran data semuanya ya. Kemarin yang ujian ada berapa orang? Ada 4 orang, Pak. Siapa aja? Saya, Ika Febriani, Siti Musyatin, sama Suci Pradita, Pak. Tapi tadi Suci Pradita bilang di grup lagi sakit, Pak. Lah, kuliah kok sakit? Kuliah Zoom kan nggak perlu kemana-mana. Dari rumah sakit kan bisa kuliah, bukan? Cuma perlu headset. Iya nggak sih? Kan kalian nggak perlu pergi kampus. Dari rumah sakit juga bisa kuliah, kan? Mungkin kondisinya ngedrop, Pak. Ngedrop gimana? Orang cuma istirahat sehari di suratnya. Kalau koma baru nggak bisa. Tapi kalau alasan apapun sebenarnya nggak boleh kalau kuliahnya online. Kalau harus datang ke kampus kuliah tatap muka, boleh pakai alasan. Paham nggak? Tapi kalau kuliahnya online, nggak ada alasan apapun. Karena kamu yang namanya online itu bisa mengakses dari manapun ya. Dari tengah hutan selama ada sinyal. Saya lagi di hutan, lagi camping. Ya tetap harus kuliah. Karena online ya, nggak perlu datang ke kampus. Saya lagi di Papua, ya tetap kuliah. Kan online kan? Itu bedanya kuliah online. Jadi dari manapun, jadi nggak ada alasan sebenarnya. Clear? Baik, Pak. Nggak terima alasan kayak gitu. Kecuali koma ya. Kalau koma, iyalah koma nggak sadarkan diri. Apalagi laptop rusak, jadi alasan nggak ada, bisa handphone. Orang bisa WA kok. Saya izin laptop rusak, bisa WA kok. Mau ini. Jadi gitu ya. Ini filosofi kuliah online. Kalau tatap muka ya, kalau sakit ya nggak usah masuk. Kalau tatap muka, kalau ada di luar kota acara keluarga ya nggak usah masuk. Tapi kalau online no reason ya. Oke,
Jadi saya mau tahu siapa tadi? Hani, terus Ika Febriani, Siti Ika Febriani. Mulyati. Ika Febriani, respondennya siapa? Aku guru-guru, Pak. Coba lihat modelnya. Iya. Ini laptop aku nggak ngerespon, Pak, internetnya. Tadi juga udah dicoba, makanya aku pakai handphone ini juga. Coba kamu WA ke Hani, biar Hani yang nge-share. Semuanya ya, tadi nanti saya cek ya, 4-4-nya yang hari ini nggak masuk ya. Coba WA ke Hani, nggak ada alasan ya. Kalau Iya, nggak bisa sharing, silahkan share ke temennya. kan internetnya nggak bisa respon, Pak. Apa aku ini aja ya, pakai kamera belakang aja ya, Pak? Enggak, kamu sharing ke Hani. Iya, sharingnya kan di laptop, Pak. Via WA kalau nggak email. Tapi internetnya kan nggak respon, Pak. Gimana caranya? Ya udah. Yang lain siapa? Kalau internetnya nggak respon, harusnya ini ya, ada plan B ya. Iya, Sharing Pak. belum kuliah. Kan udah tahu, minggu depannya mau dicek. Iya, Pak. Boleh alasan kayak gitu, kecuali mendadak. Kemarin ujian, sekarang dicek, kan harus Dicek. ini. Setelah itu siapa? Siti, Pak. Pak, maaf, izin ke toilet sebentar ya. Siti mana? Iya, Pak. PR ya. Ya, Zoom kan setengah 8 bukan? Kok masuk jam segini? Ya silakan. Siapa tadi Siti? Ada nggak Siti? Ada, Pak, tapi suaranya agak kecil dia, Pak. Modelnya coba lihat. Model. Ke model. Udah, Pak. Oke, semuanya pakai bahasa Inggris saja ya. Jangan bahasa Indonesia. Variabelnya semuanya pakai bahasa Inggris. Tadi Hani juga pakai bahasa Inggris. Karena job embeddedness itu bukan keterikatan kerja. Oke, ditutup. Oke, tutup. Oke ya, nama variabelnya tetap menggunakan bahasa Inggris untuk semuanya. Oke, jadi gini, selanjutnya semuanya yang 4 ujian itu harus hari ini juga nyebarin kuesioner. Hari ini juga ya nyebarin kuesioner. Pretest sudah kan? Udah pretest kan? Sudah belum? Kemarin sudah, Pak, yang sebelum UTS. Oke, pokoknya hari ini berarti nyebarin kuesioner sesuai responden yang dituju. Jadi kalian harus make sure sebelum nyebarin kuesioner itu adalah memastikan apakah calon responden itu merupakan responden kalian. Jadi harus ada nama, jenis kelamin, misalkan tadi guru, apakah pekerjaan Anda? Misalkan dia jawab pedagang, ya berarti stop. Iya, Pak. Jadi pertama kata kunci harus ada Anda dosen, bukan ya
berarti bukan responden. Siti siapa responden? Kalau saya masih tetap karyawan bank, Pak. Siapa respondennya? Saya masih tetap karyawan bank, Pak. Oke, dicek ya karyawan bank benar apa enggak. Kalau bukan karyawan bank, bukan responden, jadi nggak usah diterusin. Oke, jadi gitu ya. Jadi saya rasa karena pakai Google Forms sudah cukup untuk nyebar kuesioner. Kalau suara saya nggak jelas bilang ya. Jadi waktunya 1 minggu untuk nyebar kuesioner. Jadi minggu depan hari Rabu kalian sudah kuesioner itu sudah masuk ke Excel. Jadi udah ditulis rapi di Excel. Dan minggu depan langsung akan kita kerjakan ya run data. Jadi nggak pakai lama ya. Jadi run data akan dikerjakan. Yang lain yang nggak skripsi juga melakukan hal yang sama. Bukan hanya yang ujian skripsi ya. Yang lain yang belum skripsi juga minggu depan hari ini sudah nyebar kuesioner sesuai dengan responden masing-masing. Jadi minggu depan kita ngeran data, kalian siapin SPSS dan Lisrel. Semuanya kayak gitu. Ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau saya ganti variabel itu masih bisa nggak ya, Pak? Kenapa ganti variabel? Kemarin variabel yang work engagement itu ini Pak, agak susah nyari ininya. Nyari apanya? Penjelasannya gitu Pak, untuk mencari hubungan variabelnya ke variabel apa? Mau gantinya turnover-nya Pak. Kan kemarin di pendaftaran sudah banyak turnover ya. Terus saya mau coba untuk ganti turnover Pak. Variabel apa saya nanya? Variabel work engagement Pak yang mau diganti. Apa? Keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja mau diganti. Alasannya? Alasannya kemarin udah beberapa hari ini cari hipotesisnya kurang ini Pak. Nggak ada yang berhubungan sama variabel-variabel saya Pak yang udah ada. Nah terus kalau misalkan bisa nggak sih Pak kalau kita bikin hubungan variabel sendiri gitu Pak? Bentar, kamu IP-nya berapa Ika? 33 Pak. Hani, mana Hani yang namanya Hani? Iya Pak. Coba rujukannya, Hani, tunjukin ke rujukannya. Maaf Pak, gimana Pak? Tunjukin ke Ika, jurnal rujukannya di-share. Kok dia bilang nggak ada, gimana sih? Di-share coba. Maaf Pak, yang ini Pak. Ya, rujukan ya. Mana yang nggak ada? Ika yang nggak ada apa? Kayak dari work engagement-nya, dari keterlibatan kerjanya itu misalkan ke psikologi kapitalnya itu nggak ada Pak. Kemarin udah cari. Lah ini bukannya ada. Iya, tapi yang variabel baru akunya yang nggak ada Pak. Variabel baru buang, nggak usah pakai variabel baru. Nggak usah pakai variabel baru kalau nggak ada. Nggak usah dipaksain. Samain aja kayak di jurnal rujukan. Nggak usah ada. Nggak usah pakai variabel baru. Clear? Iya Pak. Jadi saya nggak harus ganti variabel atau nambah variabel lagi kan Pak, ngikutin aja. Nah, usah ngikutin aja. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak. Jadi kalau kalian semuanya misalnya nggak bisa nemu variabel baru atau mengganti ya nggak usah dipaksain. Ya udah sesuai aja sama jurnal rujukan. Gitu ya. Minimal ya, minimal sesuai dengan jurnal rujukan. Jangan dikurangi, jangan dikurangi ya, kayak kemarin Hani dikurangi. Jangan yang haram yang kayak gitu, yang dikurangi. Minimal sama. Kan kalian melakukan replikasi, minimal sama. Kalian yang nyontek jurnal rujukan, ya sama minimal.
udah ada sumbernya, ada ininya, kok dikurangi, lah itu yang nggak boleh. Ada lagi pertanyaan? Maaf, kalau misalkan sama kayak jurnal utama, itu yang jadi gap-nya apa ya, Pak? Apakah Gap- cuma objeknya aja, apa gimana, Pak? Objeknya kan beda, nggak apa-apa. Jurnal utamanya di mana? Di mana jurnal utamanya? Di industri perbankan, Pak. Mana? Di Afrika, Pak. Di Afrika lah, ini kan di Indonesia. Kan beda. Negaranya udah beda, industrinya beda. Kalau industrinya sama, negaranya kan beda. Paham? Paham, Pak. Ada lagi? Ya kalau ada waktu, masih ada waktu ya boleh nambahin. Bagus nambahin. Cuma ini kan nggak ada waktu. Kalian semester depan kan harus udah ujian. Setelah UAS kalian ujian kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah berarti kan nggak ada waktu. Ngapain ganti-ganti lagi? Nanti yang udah skripsi ya tinggal ini senyum-senyum ke temennya yang masih skripsian semester depan. Makanya saya paksa harus lulus sekarang. Oke? Iya, Pak. Mengerti? Oke, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup dari saya, Pak. Cukup juga, Pak, dari saya, Pak. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya sama Bapaknya. Silakan. Pokoknya semuanya hari ini, mulai hari ini ya, bagi kuesioner lewat Google Form. Nanti Iya, UAS-nya saya ingetin, UAS-nya itu skripsi udah jadi loh. Sampai kesimpulan semuanya. Kalau kalian yang nggak skripsi, ya tetap aja sampai kesimpulan. Berarti kalian harus nyebar kuesioner pakai data kalian sendiri. Minggu depan kita kayak tadi, minggu depan kita sama-sama ngeran data. Sekarang pertanyaan saya, kalian kuliah kalau hari ini berapa jam? Jam berapa aja kuliah? Jam 7:30 sampai jam 10, riset bisnis, jam 10 sampai jam 12, Pak. Itu seminar manajemen. Ada atau enggak? Jadi kalau saya ngasih saran supaya waktunya bisa 2 minggu. Minggu depan kosong, terus minggu depan lagi 2 sesi. Bisa jam berapa, hari apa? Silakan. Jadi biar ada waktu, minggu depan kosong aja. Kan kalian nyebar kuesioner kan? Iya, Pak. Halo? Iya, Nah, Pak. jadi kuliahnya diganti 2 minggu dari sekarang, tapi 2 sesi. Bisanya hari jam berapa, hari apa? Sore-sorean boleh, siang-siangan boleh. Silakan. Ya, coba nanti kita tanya teman-teman yang lain, takut ada kelas di hari lain, Pak. Jadi, Sekarang, ya, halo, yang teman-teman nggak masuk ya biarin aja. Yang sekarang aja, bisanya hari apa? baik, Pak. Silakan langsung aja ngobrol di sini. Ketua kelasnya siapa sih? Nisa, Pak. Kali, Pak. Ya udah, silakan ngobrol aja sekarang. Jadi langsung ditentukan. Silakan. Kalau dari Ika nih, Nis ya. Ika ada kelasnya di hari Rabu sama hari Kamis aja. Hani kelasnya Senin, Rabu sama Kamis. Coba catat aja nanti biar teman-teman yang lain juga bisa menyesuaikan, nanti tinggal Untuk semuanya langsung diskusi aja sekarang. Jangan nunggu besok. iya, Pak. Berarti Jumat sore gitu. Jumat jam kan ada itu juga ya, ujian kompai.
Tapi kan kalau kompre bisa di hari-hari dan jam-jam yang panjang. Ya udah. Berarti Jumat. Jumat jam berapa? Pak, maaf Bapak, Jumat sorenya kira-kira dari jam berapa ya Pak? Berarti 5 jam ya. Ya dari jam 1 lah. Berarti habis Jumatan ya Pak? Ya sampai jam berapa? Sampai jam 6. Sampai maghrib berarti ya. Jadi sesi 1 jam 1 sampai 4, selanjutnya setengah 4 sampai jam 6. Iya, Iya Pak. berarti Jumat tanggal 17 ya. Sekarang Iya Pak, tanggal 17. jadi kita masuk lagi, kok tanggal 17, tanggal 24 dong. Iya Pak, bukan tanggal 17. 17 baru minggu depan kita. 17 minggu depan, Pak. Iya, tanggal 24 ya. Berarti tanggal 24 tanggal merah. 24 Iya. tanggal merah. Iya Pak, Iya, cuti Natal, Pak. bersama. Cuti bersama Pak. Ya, kalian masalah nggak itu? Mungkin teman-teman yang merayakan itu, Pak. Masalah nggak kalau tanggal 24? Ya, Iya, cari yang Pak, soalnya ibadah. Iya. Jumat, silakan cari yang lain, hal yang lain. Ayo sekarang diskusinya sekarang harus final ya. Iya Pak. Sekarang. Ayo. Ada yang kosong lagi nggak guys? Teman-teman. Di hari apa? Minggu depan 17 Tanggal nggak bisa. 23 aja Pak ya? 23 23. ada ya? 23 kelasnya minggu Kelas. ganjil apa gimana sih? Ada kelas. Oh iya, ada sama kelas business e-commerce ya? international. Bukannya itu pertemuan ini ya, nggak Zoom ya? Bentar. Iya itu nggak Zoom kok. Iya, tanggal 23 Pak. Itu nggak Zoom. Itu genep ya. Cuma isi forum doang. Yang ngisi forum e-commerce doang. Iya. Mau teman-teman dari Kamis bisa Di kami dari siang. Hari tanggal 23 apa? tanggal 23 Desember. Tanggal 23 mulai jam 1 ya. Hari Kamis ya. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. dicatat. Nanti ingetin saya sehari sebelumnya ya. Di grup Baik. aja. Baik, Pak. Oke. Jadi kalian sekarang segera ini, saya rasa waktu 2 minggu pas. Jadi jangan lama-lama. Bagi yang belum skripsinya belum, juga tetap semuanya ngisi kuesioner. Jadi Baik. nanti UAS-nya udah ini ya, saya sebutin UAS-nya adalah skripsi sampai selesai, termasuk lampirannya. Baik Pak. Oke ya. Oke, sampai ketemu lagi tanggal 23. Maaf, Oke, Pak. Maaf, Ya. Pak. Saya mau nanya. ya. Siapa nih yang Iya, mau nanya? silakan nanya apa? Nanya apa Han? Maaf, terkait ujian kompre, Pak. Ya, kenapa? Itu dimulainya hari ini kan ya, Pak ya? Ya, itu tanya itu adminnya lah atau Kaprodi. Kenapa emang? Nggak jadi, Pak. Udah. Nanti saya nanya ke Mas Jaka. Oke. Ada lagi? Clear ya? Jadi kita masuk lagi jam 1 tanggal 23. Jadi minggu depan off. Langsung 2 sesi di minggu selanjutnya. Harus pakai SPSS, harus pakai Lisrel. Bawa dua-duanya, diinstal. Pak, maaf Oke. dibagi dua sesi itu 2 jam ya Pak? 2,5 5 jam jadi total. Oke, baik Pak. Jadi jam 1 sampai jam 6 ya. Iya Pak. Ya udah, selamat pagi semuanya. Segera sebar kuesioner ya. Oke, Baik, selamat Pak. pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Hmm,